Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita semua bisa berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspodo. Dan tentunya tetap NKRI harga mati, Nusantara adalah milik kita. Berikut kami ketengahkan cuplikan video bersama Gus Fuad, KRT Fakih Wirahadiningrat, dan ahli genetika Dr. Sugeng Sugiarto. Nah, ini termasuk mempubliskan hasil dari tes DNA Gus Fuad Pleret, yang mana Gus Fuad Pleret ini telah melakukan 3 tes DNA dan dipubliskan kemarin malam. Dan dari penuturan Dr. Sugeng ini mempertegas bahwa Gus Fuad itu garis lurusnya itu bukan dari Arab dan bukan dari Pak Alwi. Jadi jelas. Jadi harapan Gus Fuad Pleret pengen menjadi ketua Robitoh Alawiyah pupus sudah. Guyonan ala Gus Fakih kan gitu. Lah, ini sebagai iktibar buat kita semua dan tentunya pelajaran buat kita semua dan tamparan keras buat Bani Pak Alwi yang hari ini ketakutan untuk melakukan tes DNA. Ini termasuk kesatria. Gus Fuad Pleret ini kesatria. Maksudnya kesatria gimana? Beliau fair mempubliskan hasil dari tes DNA itu. Bahwa beliau dari garis lurus menurut Dr. Sugeng ini bukan keturunan Arab. Jelas kan? Dan bukan keturunan Bani Pak Alwi. Jelas juga ini. Ini jauh dengan Bani Pak Alwi yang tidak mau tes DNA. Terus yang dibaca apa? Yang diteliti apa? Tidak ada. Jadi mereka saking semangatnya mengaku sebagai cucu Nabi, terus mereka mengatakan nasabnya itu paling sokeh, terus mengatakan suhroh wal istifadhoh, nah, ternyata hanya sebatas pengakuan. Mereka tidak berani untuk melakukan tes DNA. Berarti bukan tipikal pejuang, bukan tipikal kesatria, tetapi hanya seorang pecundang, hanya orang yang senangnya mengaku-ngaku, senangnya dipuja-puja, senangnya diunggul-unggulkan. Nah, ini menarik untuk kita cermati bersama ini tentunya. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita dengarkan bagaimana penuturan Dr. Sugeng Sugiarto, ahli genetika DNA, menuturkan hasil tes DNA Gus Fuad Pleret. Kita dengarkan bareng-bareng. Kit yang dikirim dari Italia belum nyampe juga. Itulah kesulitan kita kalau menyelenggarakan tes DNA ke luar negeri. Nah, di sini Gus Fuad itu melakukan 3 tes sekaligus. Jadi tes Y-DNA, kemudian tes autosomal DNA, dan yang terakhir mitokondrial DNA. Sekarang saya memutuskan ya tidak akan mempublish analisanya, tapi mempublish hasilnya. Jadi nanti di channel ini Anda bisa link download raw datanya, data mentahnya. Jadi Anda tahu semua SNP mutasinya Gus Fuad kalau bisa baca ya. Anda bisa yang berkerabat dengan Gus Fuad yang dekat kurang dari 8 generasi itu bisa melihat data autosomal DNA-nya. Sedangkan yang garis perempuan ini yang repot karena mutasi ke mutasi jaraknya itu ribuan tahun. Jadi untuk garis perempuan ini lebih baik dipakai untuk melacak migrasi nenek-nenek kita gitu ya.
Jadi teman-teman, hasilnya silahkan di-download, dibaca. Yang jelas Gus Fuad garis lurusnya bukan orang Arab, tapi juga bukan Balawi. Nah, itu petunjuknya. Nah, saya berharap beliau nyalon ketua Robiqah Alawiyah. jadi Gus Fuad batal sebagai Balawi. Nah, batal ya. Jadi nggak usah khawatir. Apa sekaf aman nih? Kalau keturunan garis lurus laki-laki Imam Ali juga bukan. Oke, itu petunjuknya. Gus Fuad sudah ikhlas menyumbangkan hasilnya. Itu data mentah, ada 4 file ya. Pertama file VCF yang kuliah biologi, sekarang S1 biologi, seharusnya semua bisa baca itu. Ya kalau Bahar Semit, Taufuk Asegaf, reject siap, nggak bisa baca itu. Udah nggak ada cerdas-cerdasnya mereka ini. Jadi itu clue. Terminal haplogrup Gus Fuad, saya nggak bilang, tapi nanti saya baca. Itu termudahnya 1500 tahun yang lalu. Artinya apa? Orang Indonesia terlalu sedikit yang tes DNA. Betul. Kalau terlalu sedikit, kakek bersama kita akhirnya jadi terlalu tinggi. Karena pembandingnya kan masih dikit, nunggu jumlahnya banyak. Tapi adik-adik yang kuliah di pertanian,